23. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Pangestu. Saya ingin mewawancarai Ketua RT berapa? 002 RW 08 RT 002 RW 008 Kelurahan Kramat Pulau, Kecamatan Senen. Sematan Senen. Baik, izin bertanya Bapak. Ya, Sudah berapa lama Bapak tinggal di lingkungan ini, Pak? hampir 33 tahun Bapak di sini. Oke, lalu bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan ini, Pak? Struktur di lingkungan sini Bapak membuat jadi ada dari kita dari Pergub nomor 22 itu kan harus ada struktur kesekretariatan, bendahara dan lingkungan hidup. LH. Jadi ada 3 nih struktur di RT 02 RW 08 Kelurahan Kramat. Bapak membuat jadi jaringan 3 struktur ini untuk kolaborasi kerjasama untuk di wilayah. Jadi, nah untuk itulah Bapak meminta peran-peran struktur ini untuk membantu kinerja Bapak. Jadi RT ini nggak bisa bekerja tunggal, dia harus dibantu oleh struktur yang namanya tadi sekretariat, bendahara dan lingkungan hidup. Ini mempunyai tupoksi masing-masing, ya kan? Itu aja. Jadi saling mengisi gitu ya, Pak? Ya benar. Soalnya kalau kita misalnya kinerja RT itu sendiri nggak bisa kita bekerja. Jadi kita dibantu oleh masyarakat, tokoh masyarakat, ada struktur, ada tokoh anak-anak muda, anak muda yang ada di Karang Taruna, perwakilan dari RT 02 wilayah Bapak. Ya, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini, Pak? Nah ini mumpung di wawancara ini memang ada momennya bulan ini Februari, kan ada peremajaan untuk khusus di RW 8 ini ada peremajaan RT-RT. Jadi nanti tata tertib dan mengikuti Pergub yang sekarang nih Pergub 22 ini, RT ini dipilih melalui tata tertib ketua RW sebagai ketua panitianya. Nah, ini nanti jadi pemilihan dilaksanakan Bapak nanti tanggal 22 Februari. Nah, nanti juga dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ada di Pergub, dan warga juga nanti pemilihan warganya di wilayah khusus. Jadi nggak bisa ada di luar wilayah RW 08. Dan untuk sebagai calon itu harus yang tinggal dan domisili di wilayah. Jadi nggak bisa misalnya kalau tata tertib Pergub 22 itu misalnya mencalonkan RT, misalnya calonnya itu dari luar wilayah, itu nggak bisa. Harus yang berdomisili di wilayah RT 02. Jadi peremajaan itu kita kemarin pakai Pergub 171 masa bakti 3 tahun. Sekarang Pergub 22 dia memakai durasi untuk pencalonan RT ini 5 tahun, jadi Pergub 22 ini. Nah, jadi 5 tahun masa baktinya. Kalau kemarin kan kita 3 tahun. Iya. Pergub 171, sekarang Pergub 22 sekarang sudah menjadi 5 tahun ke depan. Jadi pemilihan peremajaan itu 5 tahun sekali. Dan itu juga aturannya hanya 2 kali. Jadi kalau Bapak misalnya udah mencalonkan selama 2 masa bakti 2 kali, itu Bapak udah nggak bisa mencalonkan kembali yang ketiganya. Iya, cuma masa bakti 2 kali aja, 2 periode. Jadi kalau periode ketiganya udah harus gantian warga yang lain gitu. Kalau itu cara pemilihannya seperti biasa, Pak, kayak mencalon terus dicoblos gitu, Pak? Iya, benar. Jadi gini sistem di Pergub 22. Jadi misalnya si calon ini ada 2 lah misalnya gitu ya. Nanti warga yang memilih juga hanya yang berdomisili di lingkungan wilayah RW. Di luar wilayah RW, walaupun kita punya warga kita ada di RW, misal contoh ada di RW 4 kan ini RW 8. Depan jalan itu kan ada RW 4. Iya. Ada warga Bapak di situ misalnya, nggak bisa dia memilih. Bisa, gitu. Harus yang berdomisili di RW, khususnya RW 8. Itu kalau untuk pemilih. Kalau untuk calon harus yang tinggal dan berdomisili di wilayah RT 02 ini. Kalau dia tinggal di RT 03 aja udah nggak bisa untuk mencalonkan. Tapi kalau pemilih boleh. Tapi kalau untuk calon nggak bisa. Calon itu harus berdomisili di wilayah. Itu aturan di Pergub 22. Gitu ada.
Apalagi Kalau syaratnya gitu Pak, syarat-syarat dari yang pemilihannya. pemilih Dari pemilih. pemilih apa calon? Dua-duanya Pak. Kalau untuk pertama calon dulu ya. Iya. Syaratnya satu, sekarang beda sama Pergub 171. Di Pergub 22 ini si calon RT ini harus orang Indonesia asli. 3 tahun sudah berdomisili di sini minimal, ya kan, maksimal minimal tuh dia harus 3 tahun dulu itu. Jadi misal baru 2 tahun dia nggak bisa mencalonkan, 2 tahun 8 bulan belum bisa, dia harus 3 tahun udah berdomisili di sini. Ini kalau calon RT ya, calon. Terus dia harus nanti membuat SKCK, akta lahir, terus dia harus minimal juga ijazah SMA. Lain di Pergub 171. Pergub 171 calon RT hanya bisa baca tulis saja boleh. Yang penting bisa baca tulis, mau lulusan SD nggak sekolah, yang penting dia bisa baca tulis dan cakap bicara. Itu kalau untuk di Pergub 171. Di Pergub 22 inilah regulasinya diubah menjadi ijazah harus SLTA sederajat. Jadi kalau SMP bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nah, kalau Ridwan misal lulusannya SMP, adik ini semua nggak bisa. Misalnya SMP kalau di Pergub 22 ya yang sekarang nggak bisa mencalonkan. Jadi harus regulasinya dia lulusan SLTA sederajat. Dan nanti juga harus ditunjukkan ijazah yang asli, ya kan? Kalau tidak ada ijazah aslinya hilang atau gimana, dia harus menunjukkan legalisir. Kalau misalnya legalisir juga hilang juga, dia harus ke suku dinas pendidikan, mintalah nanti legalisir dari Sudin, gitu. Terus juga kalau pemilih, yang tadi itu syarat dari RT ya. Iya. Nah, kalau pemilih itu harus yang ada di lingkungan wilayah, ya kan. Nah, jadi di RW 8, khusus sudah RW 8 yang tadi yang Bapak bilang. Kalau dia tinggal di luar wilayah nggak bisa untuk memilih. Pemilih juga harus berumur 17 tahun, yang harus sudah mempunyai EKTP. Jadi kalau tidak mempunyai EKTP dia belum bisa untuk memilih, belum punya hak pilih untuk RT, gitu. Apalagi Pak, kalau di luar RT boleh ya Pak? Berarti maksudnya apa? ini kan misalkan kita di RT 3 milih Bapak nih di RT 2 gitu boleh. Tapi gitu. satu RW masih Satu boleh. masih boleh. Masih boleh yang Bapak bilang, kalau masih lingkungan satu RW dia boleh mau tinggal di RT 12. Iya, jangan. Ada warga Bapak bisa dimilih karena tata tertib yang sudah disepakati oleh rembuk RT RW kemarin satu wilayah satu RW ya. Jadi kalau misalnya dia tinggal di RW 4, udah nggak bisa. RW 5 udah nggak bisa. Walaupun tuh warga Bapak ada di situ, dia udah nggak boleh. Karena hak pilih dia udah tidak bisa karena tata tertib yang sudah dibuat hasil rembuk RT RW kemarin dengan tokoh masyarakat yang berdomisili di wilayah RW 08 yang berhak untuk memilih si calon RT gitu. Iya Pak. Baik Pak. Itu. Terima kasih ya Pak. Setelahnya ini Pak, apa kegiatan sosial yang ada di lingkungan RT Bapak sini? Jadi kalau kegiatan sosial gini deh, misalnya kayak Bapak misal ada kegiatan dari bantuan sosial dari kelurahan, misalnya kayak seperti bantuan pangan bulog kemarin, ya kan? Jadi setiap bulan warga tuh dapat jatah pangan dari pemerintah sebanyak 10 kg beras. Nah, nanti itu warga-warga yang memang sudah mempunyai hak yang diberikan oleh dinas sosial untuk mendapatkan jatah pangan itu. Nah, jadi melalui itu kita rembukan lagi, soalnya apa? Ada nggak semua warga kan yang dapat. Iya. Jadi kita harus memang benar-benar teliti dan harus kalau RT ini gini deh. Kalau kita misalnya ada bantuan sosial begitu, kecemburuannya nih. Iya. Benar nggak? Pasti. Wah, si A dapat, si B dapat, saya enggak. Saya orang susah loh Pak RT. Itulah yang jadi dilema RT itu. Jadi gimana caranya untuk menanggulangi ini? Ya ambillah kebijakan RT ini sendiri. Kebijakan satu RT misalnya apalah. Ya saya gantilah Pak RT mau nggak mau membuang uang untuk OP-nya, ya kan, disalurkanlah untuk si ibu itu yang tidak mendapatkan jatah dari pemerintah.
Makanya apa, kecemburuan sosial itulah yang akhirnya timbul. Jadi untuk mengimbanginya yaitu kita mau nggak mau lah RT ini punya bebannya itu berat. Karena apa, langsung yang namanya kalau dibilang apa ya, langsung ke masyarakat. Jadi kalau dibilang Bapak RT gimana Pak RT, ya kan, iya apa Pak RT, jadi kalau dibilang bebannya untuk masyarakat ini terlalu tinggi loh itu. Pejabat memang urutan yang paling bawah, tapi memang yang paling berat. Karena apa, berbenturan langsung dengan masyarakat. Benar gak? Iya. Lurah tidak berbenturan langsung dengan masyarakat. Lurah itu nanti berbenturan dengan RT RW. Yang berbenturan langsung dengan masyarakat RT, yang mengetahui satu persatu warga. Kan lurah nggak tahu RT warga yang mana. Jadi kalau ada tentang kegiatan sosial seperti bantuan pangan, terus juga misalnya sekarang kita alhamdulillah ada yang namanya Bajis Ridho. Bajis ini sangat membantu loh untuk warga-warga susah. Jadi seperti kayak dia mau beli pampers, dia mau beli susu anaknya, ini kita bisa minta bantuan dari Bajis. Bajis ini dengan regulasinya kita mintalah PM1 di kelurahan, nanti alurnya ada untuk melalui Bajis. Bajis ini bermanfaat sangat tinggi untuk warga loh. Langsunglah nanti survei dan dibantu dengan Bajis itu. Jadi kegiatan sosial ini sebenarnya banyak lah yang bisa dimanfaatkan oleh warga-warga yang memang kebutuhannya ada. Itulah kegiatan sosial Bapak. Ya kan? Terus juga kegiatan sosialnya kan banyak mencakupnya ya Ridho ya. Iya banyak. Jadi ada yang misalnya kegiatan sosialnya misalnya kayak warga melakukan ya kan kegiatan sosial seperti kita pengen waktu COVID itu. Nah, ada lah bantuan-bantuan seperti apa, masker, ya kan, terus apalagi hand sanitizer itu. Jadi kegiatan-kegiatan sosial kita ini di wilayah juga banyak. Terus Bapak juga punya yang kalau di RT 208 ini, RW 08, Bapak punya taman baca masyarakat TBM. Nah, jadi kayak perpustakaan. Bapak punya. Nah, itu jadi kegiatan-kegiatan itu Bapak bisa pakai anak-anak usia dini, anak-anak SMP, SD itu bisa memanfaatkan taman baca Bapak. Nanti kalau misalnya mau lihat taman baca Bapak silakan. Pengen sana jadi. Apalagi itu. Lalu apakah sistem pemilihan di wilayah RT Bapak ini sudah dapat dikatakan demokrasi atau belum Pak? Kalau Bapak lihat sama kepemimpinan Bapak ya demokrasi lah, ya kan? Karena apa? Pemilihan secara langsung Ridho. Jadi warga sendirilah memilih RT-nya. Jadi kalau demokrasi kan, kalau misalnya perwakilan kayaknya gimana sih kalau dibilang demokrasi kan artinya bebas untuk berpendapat, ya kan? Terus jadi memang warga-warga sekarang memang nggak kayak dulu. Warga-warga sekarang selalu kritis dalam menghadapi kegiatan-kegiatan sosial ini. Warga ini sangat kritis. Orang udah cerdas kalau bahasanya. Nggak kayak dulu, ikut-ikutan si A si B. Tapi kalau untuk saat ini warga-warga ini udah cerdas untuk memilih si ini. Kayak misalnya kan pertanyaan itu, ini pemilihan ini demokrasi kan Pak? Soalnya kan nanti indikasinya ada yang main duit, ya kan? Wah nih, lu pilih saya, kamu pilih ini. Nggak ada sekarang. Warga ini sekarang udah cerdas. Jadi dengan paksaan atau apa dia udah nggak bisa. Jadi dia punya yang namanya kebebasan berpendapat. Itu dia yang udah memang dilindungi di Undang-Undang 45 juga. Kebebasan untuk berpendapat kan ada. Jadi untuk milih si calon itu dia udah tahu. Kapasitas si calon itu dia harus tahu. Warganya udah cerdas. Si A yang harus saya pilih nih. Kapasitasnya cuman begini-begini doang. Aku enggak ya kan, itu bahasa kasarnya begitu aja lah. Dia bilang nggak demen sama dia karena kredibilitasnya dia, track record dia jelek. Mendingan si B nih, si B bagus ya kan, histori dia juga bagus, track record dia juga bagus, kinerja dia bagus. Itu warga udah dapat menilai dari situ. Soalnya kalau misalnya dibilang warga ini sekarang nggak kayak dulu ya kan, kayak mungkin tahun-tahun sebelum tahun 90, tahun 2000. Udah RT-nya dia seumur hidup. Sekarang enggak.
Pemilihan karena demokratis inilah sekarang udah memang sudah sampai ke masyarakat, udah pada cerdas-cerdas, udah memilih pemimpin tuh nggak mau sembarangan gitu. Jadi dia pengen punya pemimpin di wilayah dia itu yang kredibilitasnya jelas. Oh. Jadi warga ini kalau dibilang demokrasinya ya udah di lingkungan ini udah berdemokrasi sih Pak Bapak lihat. Ya gitu aja. Ya, baik, terima kasih Pak. Lalu ada juga pertanyaan, yaitu bagaimana Bapak ini melihat perubahan kondisi lingkungan di sekitar dalam beberapa tahun terakhir Pak, dan apakah ada dampak positif atau negatif yang paling menonjol Pak? Perubahan kondisi lingkungan. Jadi gini, sejak Bapak jadi RT 3 tahun yang lalu, kan peremajaan mau bulan ini ya tanggal 20 besok. Jadi sejak Bapak menjabat itu, perubahan di lingkungan Bapak pertama yang Bapak kejar adalah kebersihan. Nah, dari segi kebersihan itulah yang Bapak tuju. Ada di wilayah RT 2 ini kan ada yang namanya NCK. Nah, Manajemen Kabut Umum ini yang dibuat oleh pemerintah, Bapak bangun bagus. Ya kan, dengan bantuan dari Badan Perumahan Rakyat BPR. Wah, jadi kita punya di wilayah RT 2 ini MCK yang bagus. Nah, dibantu oleh BPR. Terus dua, perubahan lingkungan adalah saluran air. Kemarin ada hasil dari Musrembang. Akhirnya perubahan Musrembang itu got-got Bapak sekarang bagus. Karena punya apa yang baru itu unit-unitnya Ya, yang itu bagus. ya, Pak. Nah, yang mungkin ke sekolahan itu baru kemarin kan. Iya, baru Kalau di kemarin. Bapak udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Nah, jadi perubahannya terus apa lagi? Lingkungan Bapak gelap kalau malam. Bapak minta ajuan lagi di Musrembang lampu PJU. Nah, dari PJU itulah akhirnya wilayah gang Bapak nih jadi terang lampu-lampunya sekarang. Terakhir, Bapak bikin yang namanya apa? Penghijauan. Nah, kalau kita udah ngajuin tapi belum dapat nih dari LH nih. LH itu lingkungan hidup. Jadi baru swadaya Bapak nih dari uang operasional RT. Nah, Bapak gunakan untuk pembelian tanaman hias. Bapak udah mulai nih sekarang hari lihat itu di depan tuh pohon-pohon apa tuh lagi Bapak lagi mulai kembangin lagi. Yang penting gini Do, untuk lingkungan yang diutamakan adalah kebersihan dulu. Karena kalau udah kebersihannya, warganya juga akhirnya apa? RT itu harus contohin dulu. Ya kan, seperti Bapak nyapu. Orang kalau ngelihat RT kok nyapu ya kan. Ya itu. Jadi indikasinya mindset masyarakatnya harus dirubah, yang tadinya biasanya bala apa rumahnya sendiri, kita rubahlah mindsetnya supaya menjadi hidup bersih. Soalnya apa? Susah untuk jaga kebersihan di wilayah Jakarta Pusat, di wilayah padat begini. Lain nama di perumahan-perumahan RT ya, wah udah bersih lah. Tapi kalau di perumahan lingkungan padat ini susah kita mendidik apa warga supaya jadi lingkungan supaya kelihatan bersih. Itu perlu perjuangan yang berat. Karena apa? Warga-warga ini susah untuk diajak bersih. Karena apa? Kebiasaan hidup lamanya. Nah, ini yang harus dirubah mindset warga ini untuk kebersihan. Karena apa? Kalau kita nggak ajarkan dia begitu, akan hidup begitu terus. Makanya Bapak rubah dengan cara supaya Bapak yang menjadi motornya dulu. Melihat, oh iya Pak RT nyapu ya kan, malulah warga besok-besok ya. Oh iya Mbak nyapu, nggak enak Pak RT-nya itu nyapu. Ya itulah Bapak ngedidik awalnya begitu. Perubahan-perubahan terjadi selama 3 tahun ini. Apalagi tuh. Lalu setelah Bapak merubah gitu, apalagi Pak yang dirubah gitu? Satu, dari segi kebersihan udah mulailah meningkat lah 2 tahun belakangan ini. Itu cara merubahnya gitu gimana Pak? Cara merubah? Ya itu yang tadi Bapak bilang. Bapak pertama awalnya, wah RT dulu nih. Iya. Jalan-jalan dulu Bapak sapu. Tapi kalau rumahnya saya Bapak nggak mau nyapu, soalnya apa? Oh, rumahnya masa Bapak sapuin ya kan? Nah, nanti jadi biarin Pak RT ini yang nyapu. Jadi enggak, Bapak jalan-jalan umum yang memang nggak ada yang ini Bapak biasain dulu. Jadi dia merasa malu untuk buang aja kan, jadi malu. Itu usaha Bapak begitu. Wah, perjuangan yang sangat, kalau dibilang tuh wah benar-benar capek itu. Ya kan, kita mencontohkan ya kan agar masyarakat bisa niru. Akhirnya ya alhamdulillah pas sudah 2 tahun ini warga masyarakat akhirnya malu lah. Oh iya Pak RT ini nyapu apa ya. Itu yang perlu
diusahakan supaya perubahan gaya hidup dia itu yang dengan kalau di lingkungan padat begini juga kan nggak bisa lah ya nama perumahan. Kalau perumahan dia punya asisten Iya, rumah punya tangga, ada dia yang bisa gitu. ada yang nyapuin teras Iya. dia. Tapi kalau lingkungan padat ini susah. Kalau nggak kita yang gerakin ketua RT dia susah. Jadi upaya-upayanya ya itulah. Sering-sering nanti ada kerja bakti 2 bulan sekali kan ada kita kerja bakti itu. Iya. 2 bulan sekali karena ada mobil truk yang datang nanti mengangkut barang-barang bekas yang memang udah nggak terpakai masyarakat bisa dibuang. Soalnya kalau yang sehari-hari tukang sampah yang bapak pakai saat ini dia hanya mengangkat sampah organik atau sampah dapur, udah sampah rumah aja. Tapi kalau untuk sampah-sampah puing, sampah-sampah bekas bangunan itu dia nggak mau. Karena nanti juga di LH di tempat pembuangan akhir dia juga nggak diterima itu. Jadi itu aji mumpung kalau dibilang kalau 2 bulan sekali semua warga bisa buang tuh kasur bekas apa itu. Nggak boleh. Itu selama dua bulan sekali itu rutinitasnya itu. Karena setiap minggu di wilayah Keramat RW Kelurahan Keramat ini ada 8 RW ya, jadi setiap minggu tuh kerja bakti RW ini ganti-gantian. Hari Minggu ini RW 1, minggu depan RW 2, Bapak yang terakhir nih RW 8. Jadi RW 8 tuh 2 bulan sekali regulasinya begitu. Apa lagi itu? Ya baik Pak, terima kasih. Dan kalau dampak negatifnya tidak ada ya Pak? Kalau ada dampak negatif di lingkungan Bapak nih, kalau dibilang satu, sisi gelap yang kalau dibilang ada sedikit sangat miris itu narkoba. Karena di Keramat ini ya itulah, jadi kalau dibilang apa ya, daerah-daerah rawan-rawan sama konflik itu ya kan dengan narkoba itu. Jadi gimana caranya mulai dari situ kita menggiatkan yang namanya anti gitu. Kita membuat supaya orang-orang itu enggak jadi narkoba itu. Iya. Nah, jadi kalau dibilang gimana cara untuk sisi negatif di wilayah ini, satu narkoba, 2 ya tawuran. Terus tahun yang lalu tuh ya kan, tawuran terus nih di depan tuh sini. di wilayah Keramat. Itu yang membuat resah warga apa ya, pas ada korban itulah baru mulai polisi menyisir apa semua, aparat keamanan semua juga bergerak, akhirnya ya kondusif kembali ya kan. Sisi negatif juga kalau di wilayah ini masyarakatnya juga gimana ya, nama kita lingkungan warga ya kalau dibilang apa sih, warga-warga rumah-rumah Dekat-dekat konfliknya kan kadang sisi negatifnya perbenturan, konflik masyarakat lagi kalau dibilang apa ya, konflik antar tetangga. Adalah tetangga buang sampah yang tadi Bapak bilang kan, ada yang buang sampah, ada yang cuma salah miskomunikasi ya, itu sisi negatifnya peka terhadap setiap satu reaksi itu dia suka terlalu peka ya kan. Jadi kalau dia bilang apa nih, wah kayak diomongin begini-begini, iya loh si ibu ini sama ibu ini, iya itu RT lagi lah yang akhirnya kalau dibilang jadi gini Ridho, RT ini mencakup kinerjanya nggak cuma dari pagi kayak orang kerja pulang jam sore jam 5, di 24 jam. Kadang bapak digedor sama warga ya kan jam 3 malam, jam 3 subuh lah kalau dibilang udah tidur pagi kan. Itu dengan ada masalah ini masalah itu. Jadi kalau dibilang RT ini perannya apa sih, yang paling bawah benar-benar berbenturan dengan masyarakat ya kan. Sisi positifnya ya ada yang tadi bapak udah cerita, sisi positifnya warga apa, lingkungan bapak udah bersih, udah ada lampu penerangan, udah ada tempat MCK. Sisi negatifnya ya itu konflik warga, konflik rumah tangga. Nah, jadi kalau dibilang sisi negatif, terus lingkungan ya kan seperti tawuran begitu tahun kemarin kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah reda, udah nggak ada lagi tawuran. Nah, terus sisi gelapnya lagi narkoba anak-anak mudanya itu. Nah, ini yang harus kita rubah terus nih mindset pikiran warga-warga dan anak muda di wilayah sini. Bapak tegas kalau untuk narkoba. Terus apalagi pencurian. Nah ini karena kita ada di wilayah-wilayah padat penduduk ini, pencurian yang paling sering. Nah dengan itu Bapak buatlah CCTV nih. Iya. Nah, dengan ada CCTV ini bisa memudahkan Bapak mengontrol wilayah Bapak. Ya kan, jadi Bapak
dengan anggaran sendiri, ya kan? Ya dengan anggaran sendiri, nggak pakai bantuan siapa-siapa. Ini bapak usahain supaya dapat CCTV bapak. Ya kan? Jadi bapak untuk mempermudah mengontrol wilayah bapak, untuk meminimalisir kriminal yang ada di lingkungan wilayah bapak. Inilah kalau untuk dampak negatif bapak bisa pakai ini. Kalau di sini ada itu nggak sih Pak, kolektifan warga gitu? Jadi kalau kolektifan ada Ridho, tapi bapak nggak meminta pungutan, kan bapak punya OP. OP itu untuk RT adalah uang operasional. Jadi kayak misalnya kayak kolektifan, bapak khususan bapak pernah janji sama warga kalau jadi RT bapak nggak akan memungut uang sama sekali. Nah, tetapi kalau untuk kolektif, untuk kalau masyarakat yang lagi sedang dirawat di rumah sakit, nah itu bapak mintain baru. Kolektifan cuma itu. Kalau warga yang sedang ada di opname atau sedang rawat di rumah sakit. Berarti kalau ada warga yang sedang berduka gitu ya? Nah, terus kalau meninggal juga itu dia bapak dua ya, yang ke rumah sakit sama meninggal. Ini bapak mintain kolektifan untuk sumbangan bagi yang berduka. Tapi kalau untuk kayak uang sampah, bapak udah ada OP. Oh berarti kayak uang keamanan, bapak udah ada sudah OP, ada uang operasional. Gitu, iya, RT itu kan ada operasionalnya sekitar 2 jutaan. Nah dari operasional itulah bapak menjalankan kegiatan struktur kegiatan wilayah semua, ya kan, mulai dari uang sampah, keamanan, terus struktur, ya kan, terus uang kerja bakti nanti, uang pembelian tanaman hias, terus kayak pokoknya masalah tentang ini kita ada yang namanya uang operasional RT yang diberikan sama Pemda itu setiap bulan itu 2 juta. Ya itulah, jadi kalau orang suka bilangnya RT ada gajinya 2 juta, itu bukan gaji, itu operasional karena ada laporannya nanti. Ya kan, ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Apalagi gitu. Ya, Pak. Selanjutnya apa saja upaya yang telah dilakukan oleh warga dan pemerintah setempat untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang ada seperti sampah, polusi, dan banjir Pak? Apa terutama banjir dan polusi nih Pak? Jadi gini, untuk proses yang satu ini kan kita setiap akhir tahun tuh ada yang namanya musrembang. Musrembang itu kalau dibilang apa? Permintaan dari wilayah ke pemerintah daerah, Pemda. Misalnya apa? Kayak mengatasi, wah wilayah bapak nih banjir terus. Kemarin di musrembang itu bapak mengajukan got saluran got yang baru tuh, blok-blok yang baru, ya kan. Inilah bapak udah dapat, ya kan. Jadi setiap hujan sekarang bapak nggak banjir karena apa? Diameter got bapak udah besar, ya kan. Dulu kan kecil. Kira-kira berapa meter? Diameter bapak ya mungkin sekitar 1 meter panjang. Jadi kalau untuk panjangnya 1 meter, segini itu. nah 1 meteran. Nah tingginya itu hampir 80 sampai 90 tuh sekarang udah tinggi, ya kan. Udah jadi udah istilahnya udah bagus lah, jadi untuk sanitasi air tuh udah aman gitu, udah aman. Terus kayak banjir kayak bapak sekarang udah alhamdulillah nih, ya kan. Iya banjir, jadi gini lah, kalau hujan besar emang volume air ada lah. Iya becek gitu. Pernah kemarin kayak yang malam Lebaran Imlek tuh. Oh iya itu. Itu hujan besar. Itu di jalan tuh udah sampai semata kaki di depan ini. Tapi alhamdulillah Ridho, ya kan, karena saluran drainase udah bagus di wilayah bapak. Itu pas hujannya mengecil langsung ngalir dengan bagusnya, udah nggak terjadi banjir. Terus seperti apa lagi yang tadi? Polusi Pak. Polusi. Kalau dibilang polusi, Jakarta kita efeknya ya depan kita jalan raya. Terus apalagi polusi kalau di wilayah sini ada, kalau untuk bakar-bakar bapak nggak kasih ya, kayak sampah dibakar, itu udah ada perdanya, itu peraturan daerah udah nggak boleh membakar sampah kan kalau di Jakarta. Jadi kayak polusi ini cuma satu ya kan. Itu saluran air memang harus kita dibantu oleh PPSU untuk kerja bakti setiap ini. Jadi kayak bau-bau apa di got, air got apa, kita dibantu sama PPSU karena udah bagus kan, PPSU udah bergerak ke gang-gang kecil, kita udah dibantu, tinggal warga lah ngebantu gitu. Enak itu.
Jadi kalau dibilang polusi, kalau Jakarta ya polusinya Pasti banyak. pasti. Dari luar. Ya kan, kita kalau naik motor aja sebentar baju kita kayak bawa asap nih, ya kan. Iya. Ya udah, jadi kalau dibilang nggak bisa kalau misalnya polusi di wilayah sini bersih, karena kita berdekatan dengan jalan raya, udah gitu juga Bapak nggak jauh dari pasar. Iya. Nah, jadi polusinya ya itulah. Daerah-daerah memang udah kalau dibilang ya karena untuk wilayah untuk supaya bersih ya susah. Kita mengoptimalkan dengannya ini dengan supaya ada tanaman hias ini mengurangi polusi. Iya, Ya. nanti udah. Nah, jadi Bapak menggiatkan gimana caranya supaya wilayah ini banyak pohon. Nah, itulah karena memang kalau satu-satunya untuk merendahkan sistem polusi ya pohon. Ya. Karena pohon itulah yang paling bagus. Kenapa? Daunnya itu yang bisa memfilter polusi, ya kan? Apalagi Ya. itu. Masih Pak, selanjutnya bagaimana Bapak ini menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama, suku atau budaya di lingkungan ini, Pak? Nah, Selanjutnya, apakah ada kegiatan atau tradisi yang mempererat tali silaturahmi? jadi gini dok, setiap 1 bulan sampai 2 bulan sekali Bapak suka ngundang warga-warga Bapak. Satu, Bapak bikin yang kalau zaman udah canggih ya, jadi Bapak bikin yang namanya WA grup forum wilayah RT 2. Jadi Bapak punya yang namanya forum di wilayah sini. Nah, itu aspirasi masyarakat, kemauan masyarakat, aduan masyarakat itu bisa melalui dari forum itu. Nah, Bapak tinggal mengenal untuk keharmonisan wilayah, itu Bapak sering-sering kalau ini kegiatan-kegiatan kayak kerja bakti itu yang momennya untuk interaksi. Jadi dia ada kegiatan sosial, ya kan, seperti kerja bakti, terus satu lagi sih misalnya kayak ada pengajian majelis taklim, sampai itu pertemuan warga-warga Bapak yang memang mengikat supaya menjadi keharmonisan terjadi. Terus tentang antar agama, wilayah Bapak ada yang misalnya agamanya Buddha, terus yang ada agamanya Kristen juga ada, ya kan, ada Buddha Bapak termasuknya, ada Kristen, ya kan, memang mayoritas di Islam. Ya itu enggak, kita tetap menjaga walaupun dia beragama Buddha, beragama Kristen, kita menghormati dia satu sama lain karena dia juga menghormati kita gitu. Jadi kita sistem jaganya ya gini lah. Kalau di Jakarta ini kan kayak tentang ras atau agama ini kayaknya nggak terlalu ini kan, karena apa ya, mungkin Jakarta ini kan kota global. Iya. Dari berbagai unsur, berbagai etnis ya kan ada di Jakarta. Jadi kalau dibilang kayaknya kalau di Jakarta tentang ras atau tentang agama kayaknya kurang terlalu difokuskan, ya kan. Lain mungkin kalau di daerah kali kan. Iya, biasa. Jadi gampang aja Bapak untuk menyatukan dia walaupun beda-beda agama, beda ras, ya kan. Di wilayah Bapak juga kan udah bilang ini bukan asal orang Jakarta kan banyak. Iya. Ya kan dari Madura ada, Sulawesi ada Bapak, Manado, ada dari Cirebon, ada dari Bangka Belitung. Jadi kalau dibilang ini ngumpul di wilayah Bapak, ya kan, dari Bandung, Bogor, udah macam-macam. Jadi Ridho ada di sini, jadi nggak satu etnis. Jadi Bapak gimana cara supaya ini, ya itulah momennya kerja bakti, ada majelis taklim, pengajian, ada acara-acara pertemuan warga, Bapak bikin tuh sebulan atau 2 bulan sekali. Itulah yang membuat interaksi, mengikat tali silaturahmi warga Bapak. Lalu kalau misalkan ada pengajian tuh ada yang terganggu nggak Pak misalnya? Oh, alhamdulillah enggak, karena di wilayah Bapak ini kan ada tokoh ulama Habib. Ada Habib Ahmad Al-Aidid ini. Nah, inilah dia, jadi kalau dibilang apa, yang bisa mempersatukan seluruh bukan wilayah Bapak ramah. Nah, ini karena kita punya tokoh ulama gitu. Iya. Ya kan, jadi kayak misal pengajian setiap malam Rebo nanti malam nih. Pengajian nanti malam nih. Dari jam Ba'da Isya sampai jam 12 itu. Ya kan, mengadakan kayak kemarin juga ada Isra Mi'raj di depan tuh malam Minggu. Nah, diadakan acaranya malam Senin bukan malam Minggu. Itu ya kegiatan-kegiatan itu bukan yang enggak ini mengganggu, ya kan, warga ini udah seperti biasa lah. Ya udah ada, acara apa tuh Isra Mi'raj, udah nih acara di masjid apa. Nah, terus sih kayak misalnya ada salawatan, ada apa. Warga keberisikan nggak Pak? Ya kayaknya udah biasa aja kalau di Jakarta ini, ya kan. Ya, karena masjid ini setiap minggu, setiap hari,
Ya, dia jadi padahal di depannya dia yang agama Buddha loh bapak. Yang depan Yang depan musola itu. Oh, itu Dia nggak merasa juga terganggu. biasa Padahal aja gitu. kalau bilang kan Thomas dia Iya, apa kan berisik. iya, masih Ya dengar dia. enggak lah. Iya. Kalau bagi dia ya udah biasa juga lah. Ya Iya. itulah yang udah bilang toleransi kita kan unsur dari berbagai macam suku di Indonesia ini yang udah kita lihat kan pandangannya di Pancasila, di Undang-Undang Dasar. Itu emang kita memang kuatnya Indonesia di situ. Iya. Kalau dibilang negara-negara lain belum tentu kan. Ada yang misalnya keharmonisan terjadi negara lain yang cuma 3 etnis saja perang mulu, benar Iya, kan? benar. Nah, kayak di Timur Tengah kan cuma berapa etnis dia perang terus, tapi di Indonesia kita salut loh benar. Karena Bapak mengalami ya begini di wilayah Bapak berbagai macam juga kan suku, agama, ya kan. Tapi Iya. saling menjaga. Jadi kayak kegiatan tadi Ridho tanya mengganggu nggak Pak masalah kayak majelis taklim apa? Kagak, dia udah kayak terbiasa aja gitu. Karena memang udah kegiatan-kegiatan itu sering dilakukan gitu. Jadi Iya. saling menghormati gitu. Jadi saling menghormati aja antar agama. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada juga pertanyaan, apa pesan atau nasihat Pak RT pada generasi muda agar dapat berkontribusi terhadap positif bagi masyarakat? Ya, jadi Bapak juga punya banyak juga ya warga Bapak yang pemuda-pemudanya nih kan. Iya. Ada perwakilan Bapak taruh di Karang Taruna biar mereka tuh gini tuh. Jadi punya inovasi-inovasi yang bagus seperti kayak Marlon ini juga kan Bapak walaupun anak Bapak ya, itu Bapak gerakan gimana supaya jadi bagus ya tentang dia karena punya bagusan dia bermain game online. Iya. Ini pernah bawa juara Bapak loh di sini. Itu piagam-piagamnya tuh. Oh iya, Ya kan? itu ya, klarifikasi juga Pak. Jadi saya Bapak bilang anak-anak pemuda ini Bapak lihat bakat-bakatnya. Wah, dia di sini. Itu Bapak dorong. Oh, dia bakatnya ada di sini. Ini Bapak kembangin. Dengan orang tua Bapak suruh gimana menunjanglah anak supaya menjadi dia di kedepannya itu nanti dia punya potensi-potensi yang positif gitu. Jadi Bapak kalau anak-anak muda di sini memang Bapak bimbing supaya dia mempunyai motivasi yang tinggi mencapai cita-cita kemauan dia. Bukan karena paksaan disuruh sama Pak RT, nggak ada. Iya. Udah dia kemauan dia, Bapak tinggal dorong gitu. Dimulai kayak Bapak punya TBM juga gitu kan, mulai dari kecil Bapak didik dia pegang buku, baca lah. Dia megang buku aja Bapak udah seneng kan. Apalagi dia baca tuh, Bapak seneng anak-anak sekarang karena kurangnya sekarang ada teknologi seperti handphone, gadget begini kan dia jadi cenderungnya ke handphone sekarang. Sama sekali dia nggak demen dengan buku. Nah itulah Bapak buka taman baca masyarakat di RW 08 itu untuk supaya masyarakat, warga, anak-anak mudanya semuanya demen sama baca buku. Ada lagi Ridho? Lalu tanggapan Bapak kalau misalkan orang nih anak muda gitu bermain HP gitu terus-terusan? Ya itu dia, kalau kadang Bapak suka sindir-sindir gini aja, kalau Bapak nggak mau nasihatin dia, jangan main handphone ya kan, nanti kamu nggak bagus lah kamu setiap hari megang handphone. Agak Bapak dengan menyindir supaya anak-anak muda itu coba cari kegiatan yang bagus lah. Kamu pegang itu sejam 2 jam, habis itu kegiatan apa ya kan? Oh iya Pak RT ya kan, baca-baca lah di TBM Bapak ya kan. Itu Bapak memotivasi dia begitu supaya nggak terlalu fokus dengan teknologi yang memang teknologi perlu ya, kayak handphone itu sangat perlu. Karena apa, semua komunikasi, semua kegiatan terus informasi semua sampai mata pelajaran juga semuanya kita dari handphone. Bagus handphone, tapi maksud Bapak adalah jeda untuk kegiatan-kegiatan di luar dari teknologi ini. Ya kan, nanti dia nggak terpaku juga dengan dunia maya di handphone ini kan. Gitu. Adalah kegiatan positif yang bisa dikerjakan. Itu jadi mendorongnya begitu Ridho. Ada lagi? Baik Pak, terakhir apa harapan Pak RT terhadap generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan lingkungan serta masyarakat di masa depan? Gimana? Harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan lingkungan masyarakat di masa depan. Jadi kalau Bapak menjaga gini, anak-anak supaya berpikiran positif dan mempunyai inovasi-inovasi yang positif juga. Jadi harapan Bapak begitu aja, ngajarin dia, memberi pandangan dia ke depannya kalian mau apa sih, ya kan? Hindarilah yang dampak-dampak yang tadi Ridho tanya tentang negatif itu, udah Bapak suka singkirkan itu.
ya kan. Jadi Bapak motivasi dia, terus Bapak dorong. Sebagai ketua RT juga Bapak pengen warga Bapak, anak-anak muda Bapak kedepannya itu mempunyai inovasi-inovasi yang bagus. Nggak ada anak-anak, dia memang ada bakatnya di agama, ada bakatnya di olahraga, atau ada bakatnya di seni. Itu udah tinggal kita dorong, tinggal kita ajak bicara ibu bapak orang tuanya, ya udah anak itu akan berjalan dengan baik. Harapan Bapak supaya mereka nanti kedepannya kan bukan buat Bapak loh, buat mereka sendiri kan. Jadi Bapak kasih gambaran begitu, nanti kamu sukses kan juga buat kamu, nggak buat Pak RT loh. Ya kan, Pak RT pasti udah tinggal hello aja kan. Nah udah Pak RT yang menunjang, udah itu aja. Harapan Bapak supaya mereka bisa kedepannya maju, mempunyai inovasi, bangun negara ini, udah itu aja. Iya Rido. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Maaf pun sudah mengganggu. Sama-sama waktunya Rido. ya, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya.